Lisir wangi sliramu tumaking sirno, ojo tangi kanmu guling, awas jok ngetoro, aku lagi bang wingo-wingo. Jin setan kang tak utusi dadya sembarang wojo layu Hai Rek, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Sebelum masuk ke cerita horor, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tanda lonceng agar kalian selalu update cerita horor terbaru dan video-video explore tempat terbengkalai lainnya. Perkenalkan, nama aku Anggi. Aku sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan yang berada di Jakarta Pusat. Aku bukanlah seorang indigo yang mampu melihat secara live makhluk halus dan sebagainya. Aku pun cuma orang biasa yang gak punya ilmu apapun tentang seputar dunia spiritual dan lain-lain. Tetapi untuk hal mistis, aku pernah melihat penampakan secara live tanpa ada delay kayak tayangan bola di TV. Kejadian ini berlangsung 4 tahun lalu sewaktu aku masih sekolah. Aku sekolah di salah satu SMK swasta yang ada di Jakarta Timur. Dan di sekolah aku banyak ekstrakurikuler yang diikuti oleh murid-muridnya seperti paskibra, pramuka, futsal, drum band, dan lain-lain. Di sekolah aku mengikuti salah satu ekskul yaitu pramuka. Kegiatan pramuka yang kami ikuti ini pun sering mengadakan kegiatan atau acara di luar sekolah. Mau itu seminar kemah ataupun acara bakti sosial untuk para anggota pramuka penegak yang ada di sekolah kami. Tidak jarang pada suatu kegiatan di luar, kami harus izin dispen lebih dari 1-2 hari untuk melakukan kegiatan yang salah satunya berkemah. April 2012, kalau nggak salah sih, sekolah kami mengikuti acara perkemahan dengan mengirimkan beberapa anggota putra dan putri. Di sini aku terpilih menjadi salah satu anggota yang ikut dalam kegiatan tersebut bersama beberapa senior. Kami pun diberitahu oleh pembina bahwa acara ini berlangsung selama 3 hari dan para anggota yang ikut menjadi peserta di briefing pada saat latihan apa saja perlengkapan yang akan dibawa serta mempersiapkan surat izin untuk orang tua dan wali kelas masing-masing. Hari H pun tiba. Kami berkumpul tidak di sekolah, tetapi titik kumpul kami agak jauh dari sekolah agar akses ke perkemahan tidak memakan waktu yang lama. Setelah semuanya hadir, kami pun berangkat dengan angkutan umum dengan banyak barang bawaan seperti para pendaki gunung. 2 jam perjalanan akhirnya kami pun tiba di bumi perkemahan Cibubur. Sejenak kami beristirahat sambil menunggu ketua mengurus administrasi dan lain-lain. Setelah itu kami mulai mendirikan tenda dan bersiap untuk melakukan kegiatan hari pertama. Kegiatan pagi sampai sore hari tidak ada yang aneh dan semua berjalan normal tanpa kendala apapun dan gangguan-gangguan yang tidak diharapkan. Waktu mulai menunjukkan pukul 9 malam. Semua peserta mulai beristirahat di tenda masing-masing. Ada yang duduk-duduk di depan tenda sekedar berbincang atau membahas kegiatan yang telah selesai. Ada juga yang bermain kartu atau gitar untuk melepas penat. Sedangkan aku, Maul, serta Uwi berjalan-jalan malam. Seharusnya kami diharuskan beristirahat, tetapi si Maul mengajak kami untuk berjalan sebentar.
kami bertiga mulai berpetualang menyusuri area perkemahan. Awalnya tidak ada yang ditakutkan. Toh selama kami menyusuri jalan tidak berbuat macam-macam atau melakukan tindakan yang tidak sopan. Tetapi ketika melewati bangunan yang berupa toko peralatan dan aksesoris pramuka, si Uwi mulai bertingkah aneh. Dia mulai terdiam dan seketika murung. Pikiran aku sih masih positif. Mungkin dia lelah dan hendak kembali ke tendanya. Saat itu juga kami putuskan untuk kembali. Namun kesialan pun tiba ketika kami berbalik badan dan di atas atap toko tidak sengaja kami melihat kuntilanak sambil tersenyum menatap kami dengan tawa khasnya. Jujur ketika keadaan itu aku merinding dan bulu kuduk sekujur tubuh aku berdiri. Kami berusaha agar tetap tidak panik dan berjalan seperti tidak ada apa-apa. Namun, kuntilanak itu masih saja memandangi kami dengan tawa khasnya yang menakutkan, sekaligus mengesalkan bagiku. Sekilas aku pandang itu Kunti wajahnya pucat, namun memberikan senyum jahat yang menyebalkan. Kami bertiga langsung buru-buru ke tenda dengan suasana mencekam. Sepanjang jalan yang kurasakan rasa takut dan kesal. Mengapa ini Kunti kampret terus saja mengikuti, tetapi setan yang satu ini tidak mengikuti sampai area tenda. Kami merasa lega sesampainya di tenda dan langsung untuk tidur, berharap matahari cepat terbit. Pada hari berikutnya, saat istirahat dari kegiatan serta isoma, aku mendengar cerita bahwa semalaman si Uwi menangis tiada henti. Teman-temanku bercerita bahwa si Uwi kerasukan. Aku berpikir sejenak, mungkin si Kunti sialan itu yang merasuki tubuh si Uwi dan sudah menakuti yang membuat kesal. Azan zuhur sudah berkumandang. Kami bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur dan mengambil jatah makan siang. Setelah semua selesai, kami bersantai sejenak di masjid. Namun, dari kejauhan, si Uwi digotong oleh beberapa orang teman aku menuju masjid. Lagi dan lagi, ia kerasukan dan menjerit sejadi-jadinya. Kami langsung membantu dan memegangi si Uwi, lalu beberapa teman aku memanggil pembina yang bisa mengobati kesurupan. Saat pembina aku sedang mengobati Uwi, sedikit ia mendapatkan kesulitan untuk mengeluarkan makhluk yang merasuk ke dalam tubuhnya. Segala macam ayat serta jempol kaki Uwi dipencet kuat-kuat. Tubuh Uwi pun makin menggila, meronta-ronta sekuat tenaga agar tubuhnya yang kami pegangi terlepas. Mungkin makhluk yang merasuki tubuhnya semakin tersiksa, tetapi ia tetap tak ingin keluar juga. Pembina, aku pun berbicara dengan setan yang ada di tubuh Uwi, serta mengancam akan membakar tubuh Uwi hidup-hidup. Kak, kenapa harus dibakar? Nanti bisa jadi masalah dan kita dipenjara karena berencana membunuh orang. Maksudnya dibakar dengan siraman dan air doa, Oon. Udah, fokus pegangin, malah nanya yang aneh-aneh. Oh gitu ya kak. Maaf kak, baru ngeh. Sewaktu suasana mencekam, kami masih bisa sedikit tertawa. Namun tidak untuk si setan sialan yang masih di dalam tubuh Uwi. Ia masih saja kekeh, tidak mau keluar. Setengah jam berlalu. Akhirnya si setan dapat diusir, lalu Uwi langsung pingsan tertidur pulas. Tidak berapa lama ia terbangun seperti orang kelelahan. Syukurlah aku dan teman-teman lega
dia sudah sadar dan kembali pulih. Selepas isoma kami melanjutkan kegiatan yang diberikan panitia. Syukurlah sesampai menjelang malam sudah tidak ada hal yang aneh. Sebelum maghrib, bumi perkemahan Cibubur sempat diguyur hujan, sehingga malam ini agak sedikit dingin dan becek di mana-mana. Sudah pukul 10 malam. Semua peserta beristirahat, tidak terkecuali anggotaku. Semua merasa lelah dan rasanya ingin langsung memejamkan mata saja untuk memulihkan kondisi tubuh supaya hari esok pulang dengan tenaga yang fit. Malam itu aku serasa kebelet buang air kecil. Langsung saja aku menuju toilet yang kondisinya agak gelap dan jaraknya sedikit jauh dari area tenda. Alhamdulillah, biarpun kanan kiri ada pohon tinggi, tidak ada lagi penampakan yang bisa membuat aku merinding, ketakutan, seraya dalam pikiran aku udah lega, gak ada apa-apa. Saat aku udah mendekati toilet, alangkah terkejutnya, aku melihat 2 orang, seperti ibu dan anaknya, berdiri di samping pohon dekat toilet. Mereka memakai jubah putih, rambut panjang sampai ke kaki, serta wajahnya terlihat sangat amat pucat. Aku yang kebelet itu pun langsung hilang seketika. Bulu kuduku merinding dan ketika aku lihat mereka, tersenyum, seakan bibir mereka lebar dan lengkungan bibir saat mereka tersenyum pun sampai menyentuh mata. Aku langsung balik badan dan menuju tenda. Sebetulnya aku ingin lari sekuat tenaga, tapi apa daya, kaki aku terasa sangat berat sehingga jalan pun seperti orang pincang. Aku gak tahu kenapa, tapi rasa takut aku semakin menjadi ketika mereka tertawa melihat aku dengan nada tawa yang sama persis seperti Kunti yang aku lihat sebelumnya. Sesampainya di tenda, aku langsung menggigil kedinginan seperti orang yang mengalami demam tinggi. Padahal sebelum melihat si Kunti featuring anaknya, aku sehat walafiat. Tidak ada tanda-tanda sakit, lelah dan sebagainya. Aku rebahan sambil zikir dan membaca doa supaya cepat terlelap. Keesokan harinya adalah penutupan kegiatan akhir dari segala teror yang aku alami di bumi perkemahan ini. Aku senang akhirnya bisa kembali pulang dengan ceria, dan yang pasti tidak akan melihat hal-hal yang aneh lagi. Aku yang hanya orang biasa yang pernah melihat penampakan saja, sudah takut, sangat-sangat takut. Gak kebayang kalau aku jadi indigo yang setiap saat dan setiap waktu dapat melihat mereka yang berbeda alam dengan kita. Aku salut kepada orang-orang indigo yang mampu terbiasa dengan keadaan seperti itu. Aku percaya hantu itu ada dan sebagainya, karena aku pernah melihat langsung. Tidak seperti orang-orang yang meremehkan bahwa hantu atau setan dan lain-lain tidak ada. Kita selalu hidup berdampingan dengan mereka setiap saat dan setiap waktu. Intinya, janganlah pernah kita mengganggu mereka agar kita tidak diganggu.